Tanggal 11 bulan 7 tahun 2020. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Dan semoga semesta membantumu menemukan yang terbaik, yang tulus dan mencintai apa adanya kamu. Aku ingin menanyakan sesuatu, boleh nggak? Kira-kira tipe pasanganmu seperti apa sih? Banyak sekali ya isu yang beredar tentang pernyataan ini gitu kan. Yang dimana ya mungkin teman-teman pasti mengikuti karena ini udah jadi trending di Instagram maupun di Twitter. Tapi yang ingin aku bahas di sini adalah aku ingin menarik benang merahnya gitu kan tentang isu pernikahan atau alur cerita pernikahan Ray dan Dinda gitu kan. Kok bisa gitu kan? So sweet gitu kan. Terus banyak nih teman-teman aku di Instagram ataupun di sosial media nge-repost atau memposting gitu kan tentang alur cerita kenapa bisa menikah gitu. Cuman lewat, ada juga yang menyatakan ya cuman apa sih romantisnya, cuman gara-gara DM Instagram dan menikah, romantisnya dari mana coba gitu kan. Ada juga yang nyinyir gitu, pingin banget kayak Dinda sama Ray gitu, romantis banget, kapan ya aku kayak gitu. Sadar diri woi gitu kan. Kalau kamu ingin mau kayak Dinda ya kamu juga harus baik Ray gitu kan. Dan kalau kamu ingin mendapatkan kayak Ray ya kamu harus belajar kayak Dinda. Yang dimana di sini kita harus sama-sama belajar gitu kan. Ketika seorang laki-laki ingin mendapatkan calon seperti kayak Dinda ya kita ya sebagai laki harus belajar, harus memantaskan diri untuk sebaik-baiknya menjadi seorang imam. Dan ketika hari ini teman-teman yang perempuan ingin kayak Dinda mendapatkan sosok pasangan kayak Ray ya teman-teman harus belajar dari Dinda gitu kan. Bagaimana cara berubah, bagaimana cara untuk memantaskan diri, bagaimana untuk memperbaiki diri. Kan juga udah di sharing tuh di Instagramnya Dinda maupun di Instagram Ray bagaimana prosesnya gitu kan. Bagaimana proses taruhnya, bagaimana proses di sepertiga malamnya gitu kan. Ya teman-teman harus mengambil hikmah di situ. Teman-teman harus melihat dengan kacamata iman, bukan hanya sekedar baper, bukan hanya sekedar romantis. Romantis sih aku pengen kayak gini dong, kapan ya, bisa nggak ya? Ya teman-teman harus yakin bisa gitu. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan mungkin lebih dari mereka berdua gitu. Karena ya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika Tuhan berkata iya ya iya. Balik lagi bagaimana proses kita mempersiapkan diri kita ini, bagaimana kita membuat diri kita ini layak untuk diperjuangkan, layak untuk dipilih, layak untuk memilih gitu. Jadi benang merahnya adalah ya teman-teman jangan pernah hanya terpana sesaat pengen, ya teman-teman harus jadikan itu motivasi. Teman-teman ya harus jadikan itu sebagai acuan. Hari ini ya aku harus berubah. Ya teman-teman harus hari ini harus memperbaiki diri ya. Ketika ada teman kita yang menyatakan ya udahlah nggak mungkin bah, nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Karena kenapa ya di dunia ini cuma ada dua, mau atau tidak mau. Ketika teman-teman mau seperti kayak Ray dan Dina ya teman-teman harus mau mempersiapkan diri teman-teman, mempersiapkan harus mau untuk memperbaiki diri, harus mau untuk berubah. Yang hari ini mungkin mohon maaf gitu kan masih pakai jilbab yang masih belum pakai jilbab panjang atau masih belum pakai kaos kaki ya teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman ya harus mau berubah gitu kan. Ketika teman-teman harus mau kayak Ray dan Dinda. Jika teman-teman tidak mau ya teman-teman jangan sampai membuat orang lain down gitu, orang lain jadi minder atau insecure gitu kan. Ya teman-teman harus support gitu. Ketika hari ini kita masih belum mau atau tidak mau ya kita tidak boleh menghakimi orang lain untuk melakukan itu gitu kan. Ya kita saling support lah, dimana kita saling mendukung gitu, bukan hanya sekedar nyinyir gitu kan. Ya sadar diri lu gitu kan ya. Ya teman-teman harus sadar gitu kan.
harus sadar diri bukan berarti sadar diri itu membuat diri kita down tadi, bukan berarti membuat diri kita ini ya minder. Jadikan itu sebagai tantangan, jadikan itu sebagai acuan buat teman-teman harus sadar, kan sadar diri gitu, harus lebih sadar ya, kita harus berubah ketika teman-teman mau kayak Ray dan Dinda gitu kan. Jadi seperti itu. Dan yang ingin aku sampaikan lagi ya, teman-teman harus ingat ini gini, kita mungkin bisa berencana ingin menikah dengan siapa, tapi kita tidak akan bisa memberikan cinta kita kepada siapa atau memberikan cinta kita ke siapa. Karena kenapa ya? Jodoh itu abstrak gitu kan. Kalau teman-teman mengikuti podcast saya sebelumnya, saya ada bahas tentang jodoh itu abstrak. Yang dimana ya kita nggak tahu jodoh kita siapa. Bisa jadi ya teman dekat kita, bisa jadi ya orang lama, bisa jadi ya orang yang tidak memungkinkan untuk kok aku bisa ya nikah sama kamu. Ataupun ya kayak Ray dan Dinda gitu kan, cuman sekali 2 kali ketemu, saling follow-followan di Instagram ya, saling DM dan saling stalker, tiba-tiba ya serius, kan kita nggak akan tahu. Makanya dari itu ya langkah pertama yang kita lakukan ya tadi, kita harus mau untuk berubah, kita harus mau membuat diri kita layak dipilih, layak diperjuangkan, layak memperjuangkan, dan layak memilih gitu. Karena tidak ada hidup yang tidak mungkin. Dan selanjutnya ya teman-teman harus paham, teman-teman harus mengerti ya, menikah itu adalah nasib dan mencinta itu adalah takdir. Tadi saya bilang kita bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kita rencanakan cinta kita untuk siapa. Ketika teman-teman mau ikut atau tidaknya ya, mari kita luruskan niat saja. Insya Allah ya usaha akan sampai kok gitu. Dan teman-teman harus ingat gitu, penampilan tidak meyakinkan bahwa dia itu baik atau tidaknya. Terkadang kita punya keinginan tapi keadaan punya kenyataan. Terakhir yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman ya, semangat dan jangan pernah menyerah, jangan down, jangan insecure ketika kita masih gini-gini aja gitu kan. Bukan berarti saya yang bilang seperti ini saya jauh lebih baik dari teman-teman, tidak. Karena di sini saya juga masih belajar dan ayo kita sama-sama mari memperbaiki diri untuk dia. Iya, dia masih dirahasiakan, kita nggak tahu dia ini siapa gitu kan, bisa jadi jodoh, bisa jadi maut ya. Jadi kita harus mempersiapkannya dari sekarang gitu kan. Dan jangan lupa ketika kita sudah mau dan lagi di tahap proses perubahan itu, jangan pernah lupa ya, kita tidak bisa terhindar dari cibiran manusia. Karena selagi kita hidup ya, kita tidak bisa menghindar dari omongan orang, kita tidak bisa menghindar dari netizen gitu kan. Karena kenapa ya, kita masih hidup. Kalau teman-teman ingin udahin pernyataan itu atau sindiran netizen ya hari ini kita harus udah gak usah hidup di dunia gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi seperti itu, itulah hidup seperti roda berputar, terkadang kita di atas dan terkadang kita di bawah gitu. Jadi hari ini aku sampaikan kepada teman-teman ya, hiduplah apa kata Tuhan, jangan hidup apa kata orang. Kehidupanmu kita yang ngatur, kehidupan orang ya orang itu yang ngatur. Ketika hari ini kita hidup dengan apa kata orang ya, kita tidak hidup dengan apa-apa yang kita inginkan. Semangat dalam memantaskan diri. Semoga cepat-cepat dilamar. Semoga cepat-cepat lulus dan semoga apa yang kita inginkan, yang apa kita capaikan menjadi kenyataan. Oke, mungkin episode singkat pada hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang sudah mendengarkan pada hari ini, pada episode kali ini. Aku Rizky Syahriza yang akan mengantarmu menemukan dia. Iya, dia yang masih dirahasiakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.